Halo, kali ini saya mau berbagi khusus untuk teman-teman blogger dan konten kreator, yaitu tentang bagaimana cara repurpose konten. Jadi, mari kita ketahui dulu apakah arti dari repurpose konten. Repurpose konten adalah kalau kita mempunyai satu aset, misalnya blog post atau video atau apapun itu, dan kita bisa menggunakannya kembali di tempat yang berbeda. Misalnya, dari satu blog post seperti ini, misalnya artikel seperti ini, kita bisa membuat beberapa konten dan kita bisa share konten tersebut misalnya di Instagram, Facebook, Pinterest, lalu LinkedIn, dan lain-lain. Jadi gunanya merepurpose konten adalah supaya kita bisa membuat potongan-potongan kecil dari satu artikel utuh atau satu aset utuh seperti ini. Pertanyaannya, apakah kita harus selalu merepurpose konten yang kita punya? Itu tergantung dari teman-teman sendiri, tapi saran saya memang sebaiknya sebagai content creator, kita harus selalu meluangkan waktu untuk merepurpose konten atau aset kita yang sudah ada. Jadi, mengapa merepurpose konten itu bagus atau baik kita lakukan? Ada beberapa alasan, yaitu menghemat waktu. Jadi, kita tidak harus selalu membuat satu konten yang baru terus-menerus. Jadi, misalnya teman-teman nggak usah membuat artikel baru secara secara terus-menerus, misalnya seminggu 5 kali. Kalau mampu sih tidak apa-apa, tapi kalau misalnya waktunya itu mepet atau sibuk, seminggu sekali hanya bisa publish atau tayang satu artikel, itu tidak masalah. Karena dari satu artikel tersebut, kita bisa merepurpose menjadi konten-konten yang lain, dengan tipe-tipe yang berbeda. Nah, dengan kita merepurpose konten, biasanya kan kalau kita tayang di blog, paling pembacanya juga yang pembaca di blog saja. Misalnya teman-teman yang memang sesama blogger atau dari kita ikut BW itu ya, blog walking atau seperti itu. Nah, kalau kita merepurpose artikel tersebut menjadi konten-konten di sosial media, untuk sosial media itu manfaatnya kita bisa menjangkau audiens yang lain. Jadi di Facebook misalnya itu kan kita punya follower, tapi belum tentu pengunjung blog kita adalah follower kita di Facebook. Demikian juga dengan Instagram, kita punya follower lagi di Instagram, di Pinterest, di LinkedIn, dan lain-lain. Jadi dengan adanya konten repurpose ini, kita bisa menjangkau audiens yang lain. Kita lebih bisa expand atau memperluas audiens kita dengan repurpose konten ini. Nah, apabila kita sudah bisa menjangkau semua audiens ini dengan menggunakan repurpose konten, tentunya kan dari satu aset yang kita punya, misalnya artikel, itu nanti value atau resultnya itu akan semakin maksimal. Jadi misalnya dari satu artikel itu di blog post cuma dibaca misal 700 atau 1000 orang, tapi setelah kita repurpose di sosial media, misalnya Instagram, kita bisa menjangkau orang-orang lain yang dia itu tidak terlalu suka membaca artikel, tapi sukanya secara visual. Nah, itu manfaatnya akan lebih baik lagi. Supaya konten bisa terjadwal dengan baik, ada baiknya teman-teman membuat schedule atau jadwal tayang untuk masing-masing konten. Jadi kalau misalnya saya sendiri kan mempunyai beberapa akun sosial media, Instagram, Facebook group, Facebook page, Pinterest, Twitter, ada lagi LinkedIn, lupa, sama yang satu lagi YouTube channel. Nah, ini harus kita tulis dulu biar nggak lupa alamat URL-nya apa, lalu konten apa yang akan kita buat nanti. Nah, ini ada beberapa ide konten untuk repurpose, yaitu ini khusus di sosial media dan
di Instagram dan Facebook bisa diisi tips atau tutorial, lalu informasi artikel terbaru. Bisa juga quote atau reminder. Kalau ini checklist ini biasanya masuk ke lead magnet. Jadi buat teman-teman yang ingin meningkatkan jumlah subscriber bisa membuat lead magnet lalu dihubungkan dengan email marketing supaya nanti orang tersebut bisa subscribe. Seperti itu. Bisa diisi juga dengan ajakan untuk join grup mitos atau fakta. Lalu misalnya event ini kalau saya sendiri misalnya workshop seperti itu atau kursus online. Dan bisa diisi Q&A. Jadi sekreatif-kreatifnya kita untuk membuat repurpose konten dari satu aset atau dalam hal ini contohnya dari satu artikel ini. Contohnya seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya lagi beberapa contoh dari repurpose konten. Kalau yang sebelumnya ini kan, ini contoh yang sesuai dengan yang saya buat saat ini. Kalau untuk lebih bagusnya lagi, repurpose konten itu dari blog post, artikel, kita buat menjadi ebook. Ini ada contohnya. Nah, ini ada contoh satu artikel yang kemudian saya ubah dalam bentuk ebook untuk menarik subscriber. Jadi dari satu artikel ini saya buat menjadi PDF, kemudian diintegrasikan dengan email marketing untuk supaya orang tersebut subscribe kemudian mendapatkan artikel ini dalam bentuk PDF. Nah, jadi contohnya seperti di bawah ini. Langsung ke bawah karena saya taruh di bawah. Nah, ini ada download artikel dalam bentuk PDF. Nah, ini kalau teman-teman klik nanti keluar form untuk subscribe. Jadi bisa kita masukkan email seperti ini misal. Nanti otomatis PDF-nya atau e-book-nya nanti akan terkirim langsung ke inbox teman-teman semuanya. Seperti itu. Tampilan di Instagram-nya ini beda lead magnet ya. Kalau yang tadi kan dari artikel, yang ini dari artikel bukan yang ini. Nah, contohnya yang tadi yang ada submit email untuk PDF kan untuk artikel ini. Nah, contoh di Instagram saya sendiri, contohnya seperti ini. Jadi ini beda artikel, ini memang khusus lead magnet yang berbentuk video. Jadi saya bikin desain seperti ini, lalu kalau misalnya follower tertarik untuk mendapatkan video ini bisa mendapatkan di link ini atau klik link yang ada di bio. Jadi di bio itu di sini di profile. Untuk memudahkan teman-teman atau follower yang tertarik untuk mendownload lead magnet yang kita tawarkan seperti ini, teman-teman bisa menggunakan aplikasi atau software seperti Linktree atau Kontaktin Bio seperti ini. Jadi kalau ini diklik, ini nanti akan ada beberapa link yang bisa dibaca oleh visitor atau teman-teman yang tertarik untuk mendownload. Itu kita bisa arahkan ke link in bio seperti ini. Jadi di sini di tempat saya ada workshop. Ini yang khusus untuk bulan Oktober ini tanggal 18 sampai 22. Jadi ini saya adakan workshop khusus untuk bagaimana cara menjadi virtual assistant. Nah, ini kita bisa sematkan di Instagram, di profile, dan juga memudahkan teman-teman yang tertarik untuk join atau register. Lalu kita untuk lead magnetnya yang video tadi bisa diklik di sini. Contohnya seperti ini, dan ini mengarah langsung ke landing page supaya teman-teman bisa subscribe dan kemudian mendapatkan tautan video ini secara langsung. Caranya seperti itu. Kalau untuk integrasi di email marketing sama di
lead magnetnya. Contohnya seperti itu. Tools atau alat atau software atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengubah dari artikel blog post ke ebook ada banyak. Teman-teman bisa search di Google, ada banyak sekali pilihan. Ada beberapa, ini yang bisa teman-teman pakai. Ini URL-nya. Saya belum pernah coba, cuman saya baca ini free, jadi mungkin bisa dicoba. Kalau saya sendiri memakai aplikasi atau tools atau software ini, namanya designer.io. Jadi dia itu bisa mengubah dari artikel jadi bentuk ebook, lalu Kindle, EPUB, dan lain-lain, PDF. Jadi ini dari satu kali beli, lifetime, seumur hidup kita bisa gunakan. Jadi dari satu artikel itu bisa diubah menjadi beberapa konten yang baru, seperti itu. Tampilan dashboardnya seperti ini. Ini saya dulu beli yang lifetime $27 kalau nggak salah, itu selamanya. Cuman nggak bisa akses ke semua feature ya, karena yang bisa akses ke semua feature ini yang akun yang pro, yang lebih mahal lagi. Kalau nggak salah $99 lifetime. Nah, dari sini, dari dashboard ini kita bisa mengimport URL dari blog, atau dari Word, dokumen Word, atau dari Google Doc, atau kita bisa mulai dari benar-benar dari nol atau scratch. Lalu kita bisa ubah ke PDF seperti ini, atau dari PDF ke Flipbook, atau import juga dari Facebook page seperti itu. Jadi ini memudahkan sekali buat saya, karena bisa langsung kita bisa pilih template, lalu saya bisa pilih template, lalu bisa edit dengan leluasa, dan kemudian PDF-nya sudah otomatis sudah sudah langsung jadi seperti itu. Nah, ini beberapa yang pernah saya buat seperti ini. Ini teman-teman kalau tertarik, ini adalah produk afiliasi marketing. Jadi kalau teman-teman beli melalui, misalnya tertarik ingin beli aplikasi atau tools ini, saya akan mendapatkan sedikit komisi. Jadi nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Siapa tahu teman-teman ada yang butuh atau tertarik untuk membeli. Jadi nanti bisa dibandingkan mungkin dengan produk-produk atau software atau aplikasi yang lain. Oke, yang pertama dari blog post ke ebook. Sudah ini ya, semoga sudah jelas. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas, bisa kasih komen di bawah. Kira-kira kurang jelasnya di mana, nanti saya akan informasikan yang lebih detail lagi, misalnya belum jelas. Nah, yang kedua, contoh repurpose konten, yaitu dari kita bisa create roundup post. Jadi roundup ini kalau kita mempunyai beberapa artikel yang similar, sama, atau bisa di-mix dengan artikel punya teman blogger yang lain yang punya niche yang sama dan kategori yang sama, itu bisa dibikin menjadi roundup artikel atau roundup post. Ini sudah di luar, ini sudah jamak, jadi kita bisa saling memberi backlink ke sesama teman-teman blogger, seperti itu. Dan yang ketiga, ini kita bisa mengubah blog post menjadi infografik. Infografik ini teman-teman bisa pakai Canva atau mungkin PowerPoint, PicMonkey, ada banyak sekali tools. Jadi disesuaikan saja ya, lebih nyaman atau lebih mudah memakai tools yang mana. Lalu yang keempat, dari artikel atau blog post menjadi short video. Bisa YouTube atau YouTube ya, Reels atau TikTok. Nah, ini contohnya ada. Jadi seperti ini. Nah, ini konten YouTube
saya dengan judul cara menentukan rate Upwork sesuai skill. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe di sini supaya nanti tidak ketinggalan informasi tentang konten-konten tentang blogger, freelance, dan juga content creator. Karena rencananya semua konten akan saya masukkan jadi satu di sini. Karena kan pekerjaan saya juga berkaitan dengan 3 hal tersebut ya, dengan blogger atau kepenulisan, berkaitan dengan freelance, dan juga dengan content creator. Nah, dari satu konten video pendek ini, saya merepurpose menjadi satu artikel dengan topik yang sama. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, dari short video atau YouTube yang tadi, saya jadikan satu artikel dengan topik dan judul yang sama, tips dan cara menentukan rate Upwork. Jadi kalau ini dibuka, ini isinya kurang lebih sama dengan apa yang saya informasikan atau sharing melalui video tadi. Dan ini juga saya insert atau selipkan videonya di artikel ini. Jadi teman-teman yang masuk ke blog bisa melihat YouTube-nya, atau dari YouTube-nya bisa membaca artikelnya. Nah, itu repurpose konten itu kurang lebih contohnya seperti itu. Teman-teman juga bisa membuat, misalnya tidak mempunyai channel YouTube atau tidak terlalu tertarik di YouTube, teman-teman bisa membuat short video di media yang lain, misalnya Reels atau TikTok. Jadi dari satu aset saya ada, sebentar contohnya ya. Ini satu lagi contoh dari konten di Instagram, microblog. Jadi ada beberapa halaman seperti ini. Saya buat di Instagram. Lalu saya repurpose menjadi video pendek di TikTok. Seperti ini. Nah, jadinya video pendek. Oke, goyang-goyang sebentar dengan Mbak Lalisa. Jadi dari Instagram di repurpose menjadi video. Saya buat repurpose videonya di Canva juga. Size-nya disesuaikan ya teman-teman, karena size di Instagram ini berbeda dengan size di TikTok. TikTok ini lebih memanjang seperti itu. Jadi di TikTok ini juga saya mempunyai akun untuk kepentingan repurpose konten seperti ini. Itu teman-teman bisa contoh ide, yaitu dari Instagram ke TikTok, atau dari Instagram microblog seperti ini ke Reels. Jadi satu aset ini kemarin saya bikin video, kemudian saya upload di TikTok dan di Reels. Jadi bisa jadi beberapa konten. Nah, ini sebenarnya juga merupakan cuplikan dari salah satu blog post atau artikel saya yang ada di blog. Nah, asetnya dari satu artikel ini yang tadi saya buat PDF sebagai lead magnet, yang sebelumnya tadi ya, yang ada di bawah. Nah, ini lalu kemudian saya buat menjadi microblog, dan kemudian direpurpose lagi ke video menjadi TikTok dan Reels. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman mempunyai akun atau berlangganan di salah satu email marketing, misalnya ConvertKit atau Sumo atau Sendfox dan lain-lain, itu teman-teman bisa mengubah satu artikel blog post ini menjadi newsletter atau email berseri. Jadi bisa dari satu artikel itu bisa dipotong-potong menjadi beberapa seri untuk kemudian dikirimkan kepada subscriber. Seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman punya email atau menggunakan email marketing yang diintegrasikan ke blog
bisa di-repurpose menjadi newsletter dan bisa dikirimkan kepada pada para subscriber. Jadi dari satu blog post bisa di breakdown menjadi beberapa newsletter atau email. Nah, yang konten upgrade ini hampir sama dengan kita mengubah dari artikel blog menjadi ebook. Jadi ini tinggal fungsinya saja, apakah hanya artikel tersebut di-repurpose menjadi ebook atau digunakan juga sebagai lead magnet. Jadi konten upgrade ini hampir sama dengan yang nomor 1 di atas. Dari satu artikel blog, teman-teman juga bisa merepurpose menjadi guest post. Jadi guest posting ini kalau kita mengirimkan artikel kepada teman blogger yang lain yang mempunyai niche atau topik yang serupa dengan blog kita. Jadi nanti kita bisa saling mendapatkan, yang satu mendapatkan artikel secara gratis dan yang satu mendapatkan backlink secara gratis. Dan dari satu blog post ini bisa kita tarik ide menjadi beberapa guest post. Yang terakhir biasanya dari satu artikel, selain di-repurpose menjadi beberapa konten sosial media, juga saya merepurpose menjadi beberapa pins untuk Pinterest. Jadi lebih jelasnya mari kita menuju ke Canva. Nah, ini cara saya membuat beberapa batch atau beberapa konten sekaligus untuk repurpose. Jadi teman-teman yang mempunyai Canva bisa masuk ke akun Canva, bisa pilih Instagram post atau template di sini, Instagram post ini. Nanti keluarnya seperti ini. Kita bisa create a blank atau mulai dari template yang sudah ada. Nah, saya mau create dari blank. Nah, ini saya ingin membuat beberapa konten terkait dengan artikel saya di blog tadi. Jadi saya ingin membuat tips, tutorial, mitos atau fakta, dan lain-lain yang tadi saya buat di sini. Jadi di Canva ini saya mencari template, misalnya tutorial. Nah, ini akan ada keluar banyak sekali template-template tutorial. Beberapa ada yang microset atau microblog, carousel, terdiri dari beberapa page seperti ini. Nah, ini tinggal dipilih mana yang sekiranya cocok dengan topik yang akan kita buat. Biasanya saya akan pilih beberapa template sekaligus, misalnya ini. Baru kemudian nanti isinya disesuaikan dengan topik atau konten artikel kita. Dan juga warnanya disesuaikan dengan style brand, style blog kita. Jadi biar color palette-nya sama. Misalnya seperti ini. Biar bisa langsung kena semua efek color palette-nya, kita bisa klik apply to all page. Nah, ini otomatis bisa langsung warnanya sama semua. Kita tinggal nanti mengganti isi dan picture atau image serta logo atau alamat URL website kita. Jadi ini contoh bagaimana kita membuat microblog atau microsite atau beberapa page yang ada di Instagram repurpose dari artikel ini. Jadi kita bisa langsung repurpose.
Ini sudah saya ganti image serta URL blog. Lalu selanjutnya, untuk page selanjutnya biasanya saya lihat dari table of content. Jadi di sini kan sudah ada nih virtual assistant skill yang dibutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini biasanya tinggal saya salin ke nomor-nomor selanjutnya sampai selesai. Lalu setelah itu download dan kemudian dischedulekan di Instagram serta Facebook page. Karena Facebook dan Instagram itu ukuran atau size image-nya itu satu size Instagram bisa digunakan di Facebook. Jadi tidak usah membuat dua konten, cukup Instagram dan nanti konten image-nya bisa digunakan di Facebook. Saya menggunakan Creator Studio dari Facebook untuk men-schedule atau menjadwalkan konten. Jadi Creator Studio ini kita bisa menjadwalkan di dua sosial media, yaitu Instagram dan Facebook page. Bukan Facebook group ya, Facebook page. Jadi dari Instagram ini, kalau teman-teman punya beberapa profile, pilih yang mana yang akan dijadwal. Ini punya klien. Nah, misalnya ini indriaryana.com. Kemudian create post. Kita juga bisa meng-create IGTV di sini. Jadi selain create post bisa IGTV. Tapi kalau stories sepertinya tidak bisa. Jadi feed sama IGTV. Nah, ini tinggal dimasukkan kontennya yang sebelumnya sudah di-download, misalnya ini hanya contoh ya. Lalu captionnya diisi bla bla bla. Ini dicentang jadi supaya sekalian bisa terpublish di Facebook page, kemudian bisa langsung ditayangkan, publish atau di schedule sesuai dengan tanggal mana yang teman-teman ingin tayangkan, di tanggal berapa, di jam berapa. Selain menggunakan Creator Studio untuk menjadwalkan atau menschedulekan konten, teman-teman juga bisa langsung menjadwalkan konten dari Canva. Jadi ini ada beberapa pilihan sosial media yang bisa dihubungkan dengan akun Canva teman-teman. Jadi ada Instagram, lalu Twitter, Facebook page, Facebook group, Mailchimp. Ini buat yang punya email marketing yang menggunakan Mailchimp. Lalu ada LinkedIn juga. Nah, ini harus diintegrasikan terlebih dahulu supaya bisa langsung tayang atau publish sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Nah, ini karena dulu saya pakai yang akun Gmail, sudah saya hubungkan ke beberapa sosial media, jadi yang akun yang Canva Pro ini malah tidak harus tidak bisa dihubungkan, karena yang akun Canva yang free itu sudah menggunakan dan sudah diintegrasikan ke beberapa sosial media saya yang lain. Seperti itu. Selain Canva dan Creator Studio, teman-teman juga bisa menggunakan tools atau aplikasi schedule atau penjadwalan yang lain seperti Later, Buffer, dan ini saya menggunakan socialqueue+.io. Jadi saya bisa langsung menjadwalkan konten di beberapa sosial media seperti Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Reddit, Tumblr, ini dua-duanya nggak punya, YouTube, dan juga Google My Business. Jadi bisa langsung dijadwalkan sekaligus melalui aplikasi ini. Nah, ini tools untuk repurpose tadi ya, alat atau tools. Teman-teman bisa menggunakan Canva, PowerPoint, PicMonkey, lalu ini yang untuk mengubah dari artikel ke PDF, dua-duanya ini. Lalu email marketing ini untuk
diintegrasikan dengan lead magnet. Jadi ini nanti berhubungannya dengan subscriber dan email marketing serta newsletter yang ada di sini tadi. Seperti itu. Oke, sepertinya sudah cukup lama. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas tentang topik kali ini tentang repurpose konten, silahkan bisa kirimkan feedback atau komen di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. About to leave, already packing.